Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari mahasiswa STIT Manggala Program Studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan konsep zakat. Pertama, definisi zakat dan jenis wajib zakat. Definisi zakat berasal dari bahasa Arab yaitu zakah yang bermakna tumbuh, bersih, baik dan berkah. Akar katanya tuh zakai yazku yang berarti bertambah atau meningkat. Menurut terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat. 2. Ada syarat wajib zakat. Menurut Juhaili, bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi 5 syarat. Yang pertama, milkiyah atau milik penuh. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, mencapai nisab. Yang keempat, mencapai haul atau dimiliki selama 1 tahun. Dan yang kelima, melebihi kebutuhan pokok pemiliknya. Sedangkan menurut Qaradawi, bahwa syarat harta wajib zakat ada 4. Yang pertama, harta yang produktif, harta yang halal, dimiliki sepenuhnya dan telah mencapai nisab atau haul. 3. Ada jenis harta wajib zakat. Menurut para ulama fiqhiyah, jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, emas dan perak. Menurut madhab Hanafi, emas wajib baik disimpan maupun dipakai. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Mamin sahibi dahabin wala fiddatin la yu'minha haqqan." Tidak ada seorang yang memiliki emas atau perak kalau tidak menunaikan zakatnya. Sedangkan menurut madhab Syafi'i dan madhab Maliki, bahwa perhiasan yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tidak wajib dizakati karena tidak termasuk ma'al muta'ani, yaitu harta yang berkembang. Yang B, hasil pertanian dan tanaman. Yang C, hasil ternak. Hasil ternak terbagi menjadi 3, yaitu sapi, unta, kerbau atau domba. Dan yang 4 ada harta perdagangan atau usaha. Harta yang diperoleh dari perdagangan dan usaha wajib dizakati sebesar 2,5% jika telah mencapai nisab atau haul. Zakat rikaz atau harta karun. Rikaz atau harta karun masa jahiliyah sebenarnya wajib dizakatinya itu 20% tanpa nisab atau haul. Sedangkan zakat hasil hutang, zakat hasil tambang sama dengan hasil emas dan perak itu dizakatnya 2,5%. Adapun zakat penghasilan, menurut Qaradawi, penghasilan profesional juga wajib dizakati. Adapun zakat itu sama 2,5%. Dan yang terakhir ada harta lain yang memenuhi syarat nisab. Harta lain seperti tabungan, deposito, saham emas batangan, properti sewa juga wajib dizakati jika jumlahnya sudah mencapai nisab atau haul. Yang B ada syarat muzaki dan mustahik. Syarat muzaki tentunya yang pertama Islam, merdeka, balik dan berakal, memiliki harta yang wajib dizakati dan mencapai nisab atau haul, dan yang terakhir haul. 2. Syarat mustahik. Syarat mustahik adalah yang berhak menerima zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'alimina aina wal mu'minina qulubuhum wa bi qarbin mu'minin sabilillah wa ibnis sabil." Sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang butang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Menurut jumhur ulama, agar seseorang atau kelompok dapat dikategorikan mustahik zakat, maka memenuhi syarat berikut. Yang pertama, beragama Islam tentunya. Yang kedua, termasuk ke dalam kategori mustahik zakat. Menurut Qaradawi ada 8 golongan mustahik zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, dan fisabilillah dan ibnu sabil. C. Tidak termasuk ahlul bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW.
Rasulullah melarang zakat diberikan kepada keluarganya sebagai bentuk kehormatan mereka. Dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, inna shadaqatu wala tamkir lil aha Muhammad innama hiya awsaqun nasi. Sungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad dan keturunannya yang berdaya tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok. Dan C. Metode perhitungan zakat dan mekanisme distribusi zakat. Yang pertama ada metode perhitungan zakat. Yang kedua mekanisme distribusi zakat. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, prioritas utama urusan distribusi zakat yang disarankan adalah sebagai berikut. Yang pertama fakir, miskin, amil atau pengelola zakat, mu'allaf, riqab, gharim fisabilillah dan ibnu sabil atau musafir. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pendistribusian zakat dilakukan dengan pemerataan, keadilan dan pemberdayaan. Mekanisme distribusi zakat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, distribusi langsung kepada mustahik. Yang kedua, distribusi melalui amil zakat. Yang ketiga, distribusi konsumtif tradisional. Yang keempat, distribusi produktif atau pemberdayaan. Yang kelima, distribusi keadilan prioritas asnaf. Dan yang keenam, distribusi wilayah lokal global distribusi. Yang terakhir, peran dalam ekonomi. 1. Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan. Yang kedua, zakat sebagai alat pengatasan kemiskinan. Yang ketiga, zakat sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, zakat sebagai sumber dana pembangunan sosial. Dan kelima, zakat sebagai pengendali ketimpangan sosial. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, bila ada pembicaraan yang